guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan hari ini guys, seperti yang ada di judul, aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku pindah ke Belanda itu seperti apa. Dan kebetulan aku di sini walaupun masih beberapa bulan jalan 5-6 bulan di Belanda, tapi aku udah benar-benar merasakan perbedaan yang sangat-sangat jelas dengan negara Indonesia ya. Jadi memang di sini itu ada beberapa culture shock yang sudah aku alami semenjak aku tinggal di sini dalam beberapa bulan ini. Dan aku mau sharing ke kalian apa aja. So, nggak usah lama-lama, langsung. Oke, perihal yang pertama yang aku mau bahas adalah soal cuaca. Jadi guys, cuaca di Belanda itu bener-bener dinginnya luar biasa. Kalau sudah masuk musim winter, udah masuk musim dingin, itu bisa suhunya bisa minus, bahkan kurang dari -2, -3. Jadi itulah kenapa yang menyebabkan turunnya salju ya. Karena memang kalau turunnya salju tuh harus paling tidak temperaturnya harus di minus gitu kan. Dan pada saat aku datang pertama kali ke Belanda itu, memang pada saat itu tuh masuk musim dingin ya. Jadi aku keluar dari bandara dan itu suhunya udah sampai 2 derajat sampai 4 derajat, dan kalian bisa bayangkan betapa dinginnya. Aku sampai menggigil pada saat itu, dan suami berusaha untuk nenangin diri aku, berusaha untuk kasih jaket, selimut gitu kan, berusaha untuk membantu aku untuk beradaptasi dengan udara di Belanda gitu kan. Bahkan tiap hari pun di Belanda itu kadangkala aku masih merasa dingin gitu ya. Jadi di sini itu kalau ada matahari itu sangat luar biasa ya. Itu jadi kalau bulan hari ini tuh udah masuk musim semi dan mau masuk musim summer, jadi sudah mulai banyak matahari gitu ya. Tapi walaupun ada matahari gitu, kadang terik, kadang tiba-tiba hujan gitu. Jadi cuaca di sini tuh sangat-sangat unpredictable banget. Biasanya kalau orang-orang mau keluar gitu, mau mengadakan aktivitas di luar rumah, itu mereka selalu cek yang namanya weather forecast. Jadi memang mereka harus cek dulu apakah di hari itu benar-benar cuacanya bagus atau bagaimana untuk melakukan aktivitas di luar. Jadi mereka harus cek selalu yang namanya perkiraan cuaca ya, bahasa Indonesianya gitu. Karena itu sangat penting banget di Belanda gitu kan, supaya kita bisa siap siaga selalu. Karena di Belanda itu kadangkala mungkin di pagi hari kita lihat cuaca cerah ya, tapi nanti tiba-tiba di siang hari udah mulai mendung lagi, hujan lagi. Jadi kadangkala seperti itu, hal-hal seperti itu yang perlu kita jaga gitu kan. Dan kadang orang-orang yang di Belanda sendiri itu mereka biasanya untuk jaga-jaga mereka bawa payung, bawa coat kayak gitu, untuk sekedar melindungi diri mereka dari hujan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan di musim summer ini aku bisa merasakan yang namanya kehangatan lagi dari sinar matahari yang terik ya. Karena memang di sini tuh yang namanya sinar matahari itu benar-benar anugerah banget gitu ya, terutama bagi orang-orang di Belanda gitu, karena mereka jarang banget yang dapat sinar matahari gitu kan. Jadi mereka mesti menunggu musim semi atau musim panas baru mereka dapat sinar matahari di sini. Oke, kemudian yang kedua yang aku jumpai adalah di sini orang-orang Belanda itu terkesan cuek ya, atau dalam bahasa lainnya not really friendly, kurang begitu ramah seperti layaknya orang-orang di Indonesia. Jadi bersyukurlah kalian menjadi orang-orang Indonesia ya, yang dikenal dunia dengan orang-orang yang ramah. Jadi pertahankan itu ya guys, karena di sini tuh memang sih tidak semua orang Belanda seperti itu ya, cuman kebanyakan yang selama ini aku temuin di luar, ketika aku jalan keluar, jalan kaki atau belanja dimanapun itu, kalau pas berpapasan dengan orang-orang Belanda itu, apalagi kalau misalnya kita tidak kenal mereka ya, jadi kalau kita nggak menyapa mereka dahulu atau
memulai pembicaraan dulu dengan mereka, mereka nggak akan menjawab gitu loh guys. Jadi seperti itulah karakteristiknya. Dan itu pun juga tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi juga mungkin di dunia pekerjaan juga seperti itu. Kebetulan untuk sekarang ini aku masih belum bekerja karena aku mau fokus dulu dengan ujian A2 yang aku harus tempuh sebelum 3 tahun sudah harus selesai. Jadi sama suami kebetulan aku suruh memfokuskan terlebih dahulu untuk ujian gitu, baru aku mulai cari pekerjaannya. Dan menurut cerita suami aku juga, orang-orang Belanda yang di lingkungan kerjanya dia juga seperti itu. Jadi seakan-akan seperti selfish gitu. Jadi pekerjaan kamu ya pekerjaan kamu, aku ya aku, kayak gitu. Jadi kalian pasti tahu lah maksud aku bagaimana gitu kan. Dan ya itu sih yang aku rasakan gitu kan selama aku di sini. Jadi aku merasa sangat-sangat berbeda banget dengan tipikal orang yang ada di Indonesia gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah di sini orang Belanda itu tipikalnya mereka lebih suka stay di dalam rumah. Jadi lebih suka melakukan aktivitas di dalam rumah gitu ya. Jadi nggak heran selama aku tinggal di sini di Belanda itu aku suka kesepian terkadang, walaupun aku punya keluarga dan suami di sini. Walaupun seperti itu aku tetap merasa aku pengen banget bisa punya teman di daerah tempat tinggal aku di sini. Dan kebetulan selama aku di sini itu susah banget untuk bersosialisasi dengan tetangga di dekat rumah aku ya, karena memang mostly orang-orang di Belanda itu mereka lebih suka diam di dalam rumah dibanding dengan mereka di luar gitu ya. Lain hanya dengan kalau di Indonesia, kebetulan aku tinggal di Surabaya itu tinggal di daerah perkampungan gitu ya. Jadi memang orang-orangnya tuh welcome dan kita sering berkomunikasi, sering nongki-nongki di luar, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kesempatan untuk punya relasi teman itu masih ada gitu kan. Sedangkan kalau di Belanda itu sama sekali aku nggak menemukan hal tersebut guys. Jadi memang susah banget dapetin teman di sini karena tidak pernah aku melihat orang-orang di luar nongki-nongki sekedar minum kopi atau ngobrol-ngobrol dengan tetangga sekitar ya. Kalau pas ada feest atau pesta kayak semacam Koningsdag atau apapun itu, acara yang benar-benar mereka rayakan bersama, biasanya mereka punya di setiap wilayah itu mereka punya acara sendiri, mereka gelar meja atau apapun itu, mereka melakukan transaksi jual beli ataupun mereka bisa ngadakin acara kecil-kecilan gitu ya, makan minum bareng seperti itu. Jadi kalau nggak pas seperti itu nggak akan ada gitu kan. Jadi hari-hari itu benar-benar quiet di sini. Kebetulan aku juga tinggal di daerah yang semacam village gitu ya. Jadi memang bukan yang gimana-gimana yang seperti yang kota besar gitu ya, seperti yang di Rotterdam atau di Amsterdam gitu. Jadi aku ya merasa kesepian, tapi it's okay. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat, orang Belanda itu identik dengan disiplin dalam hal apapun itu, terutama soal waktu. Ya, dalam tanda kutip adalah on time. Jadi ya di sini tuh sangat-sangat strict banget soal waktu. Bagi mereka tuh waktu adalah uang guys. Ya, jadi dimanapun kalian, dengan siapapun kalian buat janji, kapanpun itu, kalian harus benar-benar on time. Datang tepat waktu, kalau bisa 30 menit sebelum waktu yang sudah kalian janjikan sebelumnya. Kalau pengalaman pribadi aku pernah sih terlambat gitu kan di kantor imigrasi, karena pada saat itu kejebak macet juga di kota besar. Jadi aku waktu itu ke Rotterdam untuk mengurus izin tinggal aku di kantor imigrasi. Dan pada saat itu aku datang, ya sebelumnya kita tidak pernah terpikir ya akan ada macet lah. Kita tidak pernah tahu yang namanya di jalan mungkin ada banjir atau mungkin banyaknya lampu lalu lintas lah, atau mungkin ada kecelakaan lah. Halangan-halangan di jalan tuh pasti ada guys.
Jadi aku dan suami pun udah memperhitungkan bahwa kita akan berangkat jam segini dan akan sampai jam segini. Tapi itu tidak pernah terjadi pada saat itu, dan di luar kendali kita. Kita tidak telepon kantor imigrasi juga, karena kalau menurut kami telepon kantor imigrasi di Belanda tuh benar-benar susah banget. Mereka tuh kalau kita telepon itu bisa angkat tuh bisa 15 menit, 20 menit baru diangkat sama mereka. Jadi itu wasting time banget gitu kan. Jadi aku langsung aja ke kantor imigrasi. Pada saat sampai itu ada satu staff gitu bilang, "Kamu kenapa terlambat? Ini udah lebih dari 5 menit loh." Gitu kan. Untuk appointment kamu kan jam 1. Dan aku cuma bisa bilang, "Maaf, aku terlambat karena memang aku kejebak macet." Dan karena itu kan kenyataannya gitu. Tapi sama mereka ya, I don't care gitu kan. Jadi bagi mereka tuh benar-benar apapun alasan kamu, mereka tuh sama sekali nggak menerima gitu. Terus akhirnya aku duduk, nggak lama aku dipanggil lagi sama mungkin seniornya gitu kali ya. Jadi aku dikasih kesempatan untuk bisa selesaikan urusan aku gitu. So far it's okay. Setelah itu jadi ya aku merasa sih bersalah gitu, karena memang, tapi ya memang ini ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, karena memang itu semua di luar kendali aku gitu kan. Aku juga nggak bisa menyalahkan suami juga gitu, karena dia kan nyetir juga, dia udah berusaha untuk nganterin aku. Tapi ya aku udah berusaha untuk sabar, karena aku tahu mereka benar-benar nggak suka banget yang namanya orang terlambat gitu kan. Ya itu pelajaran banget buat aku untuk kedepannya, untuk benar-benar lebih lagi memperhitungkan waktu lebih awal dari yang biasanya gitu. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan sampah di Belanda. Itu sangat-sangat berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi di Belanda itu guys, kita itu di sini pengelolaan sampahnya benar-benar ditata. Jadi ada sampah plastik sendiri, ada sampah kertas sendiri, ada sampah organik atau yang berhubungan dengan hijau-hijau, daun, sayuran atau apapun itu. Ada juga yang khusus untuk botol plastik lah, atau botol-botol kaca gitu. Ya jadi kita punya semacam tong sampahnya tuh beda-beda gitu sesuai dengan warnanya. Dan di sini itu setiap bulan sekali dari Gemeente itu ya, mereka punya jadwal untuk pick up sampah-sampah itu sesuai dengan warna dari tong sampahnya. Misalnya tiap bulan itu kita ada jadwal tanggal sekian ada pick up untuk sampah kertas di tong yang warna biru. Jadi ada beberapa warna gitu. Nah itu kita harus benar-benar cek tiap bulannya gitu guys. Mereka benar-benar bagus ya. Aku harap juga di Indonesia bisa menerapkan hal seperti itu. Jadi mereka bisa pengelolaan sampah di Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Kemudian yang keenam adalah soal makanan. Makanan di Belanda itu menurut aku kurang begitu lezat, karena aku ya maklum lah ya, karena aku lahir di negeri yang punya cita rasa yang berbeda, yang beraneka ragam, manis, pedas, asin, asam, gurih gitu kan ya. Kemudian ketika aku pindah ke Belanda, itu mostly di sini tuh makanannya serba simple, serba semacam salad lah, roti, kemudian kentang. Aku jarang banget lihat orang Belanda itu makan nasi. Baru-baru kali ini aja suami aku mau makan nasi ya, dan aku beruntung banget karena at least paling tidak seminggu sekali kita makan Indonesian food gitu kan. Jadi kadang kita belanja ke toko Asia untuk beli bahan-bahan baku, walaupun bahan-bahan baku untuk makan Indonesia di sini cukup mahal ya. Jadi daripada kita beli di restoran Indonesia, mending kita buat sendiri gitu, karena memang untuk harga makanan Indonesia di Belanda tuh cukup mahal, terutama kalau kalian pergi ke restoran dan kalian sering jajan di Belanda bisa bangkrut ya. Karena itulah makanya aku yang terbiasa 3 kali makan nasi di Indonesia, sekarang aku berubah mencoba untuk beradaptasi dengan makanan yang di Belanda ya. Biasanya aku pagi makan nasi, sekarang aku mengubah cara makan aku, pagi harus makan roti lah, inilah itulah gitu kan. Itu sempat
jadi bahan pertimbangan aku sebelumnya. Sempat berat juga karena aku nggak biasa dengan seperti itu, kemudian harus seperti ini ya, begitulah. Kemudian untuk persoalan timing makan di Belanda, waktu makan di Belanda itu benar-benar strict banget ya. Mostly orang Belanda di sini itu kalau udah mau dinner, mereka udah biasanya jam 5 sore udah siap-siap untuk dinner jam 6. Itu strict banget buat mereka. Dan itu juga berlaku di keluarga aku, di keluarga suami juga, mereka jam 6 itu mereka sudah untuk start dinner ya. Jadi kalau kita misalnya kita di luar gitu kan, kemudian kita datang ke rumah di atas jam 6 sore ataupun bahkan di atas jam 7 malam dan makanan sudah hilang, lenyap, dan mereka tidak akan masak lagi buat kita, jadi kita harus buat sendiri. Itu sih kalau kebiasaan di keluarganya suamiku ya. Jadi itu tanggung jawabnya kita sendiri gitu, karena kita melewatkan jam makan bersama pada saat itu jam 6 gitu kan. Dan itu sih yang aku tahu dari keluarga suami aku ya. Yang ketujuh adalah orang Belanda itu terbiasa dengan namanya appointment. Jadi di sini itu kalau kita mau pergi ke family, ke teman-teman, atau ke orang-orang Belanda yang lain ya, kita terbiasa dengan namanya buat janji terlebih dahulu. Jadi nggak langsung asal gitu ke rumahnya gitu kan. Karena di sini itu kadang-kala mereka mungkin punya aktivitas sendiri di rumah gitu kan, yang atau mungkin mereka punya jadwal di luar yang kita tidak bisa prediksi gitu kan. Jadi paling tidak kita harus buat janji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka free pada saat itu untuk bersedia menerima kita datang ke rumah mereka. Seperti itu. Jadi yang namanya appointment, schedule itu penting banget di Belanda. Kemudian yang ke-8 adalah asuransi itu penting di Belanda, sangat-sangat wajib. Itu culture shock berikutnya ya menurut aku, karena kebetulan kalau kita di Indonesia, kalian tahu sendiri lah ya. Ya mungkin untuk sekarang-sekarang ini banyak orang yang sudah peduli yang namanya asuransi. Cuman sebelum aku ke Belanda itu banyak banget hal-hal yang terjadi ketika aku berada di luar dan bertemu dengan orang-orang yang bekerja di asuransi. Mereka tuh dengan susah payah menawarkan produk mereka ke customer-customer yang lain yang notabene mereka belum punya asuransi, dan dengan senang hati mereka terkadang menolak dengan ramah karena alasan tertentu, mungkin karena alasan finansial atau mungkin karena mereka merasa belum butuh. Jadi ya asuransi nggak begitu wajib kan di Indonesia gitu. Nggak tahu kalau untuk sekarang ini ya. Cuma kalau di Belanda itu tidak ada alasan untuk menolak asuransi ya, karena di sini tuh dari pemerintahan memang wajib setiap orang punya asuransi. Kemudian tidak hanya soal asuransi aja, tapi juga beberapa bil-bil penting yang harus kita bayar di Belanda seperti pajak dan yang lain-lain. Itu banyak banget guys di Belanda. Jadi aku selama tinggal di sini itu sering banget lihat bil-bil yang tergeletak di rumah, dan aku sering tanya ke suami, ini apa? Oh, itu semua bil yang kita harus bayar gitu. Karena untuk tinggal di Belanda sendiri itu negara yang benar-benar semuanya serba bil. Kita harus bayar inilah, bayar itulah gitu kan. Jadi hidup di Belanda tuh jangan kalian bayangkan seenak yang kalian pikirkan gitu. Karena di Belanda itu hidup di Belanda tuh sangat mahal gitu kan. Jadi buat kalian yang mau pindah ke sini benar-benar harus pikirkan terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya yang ke-9 adalah, ini bisa dibilang yang buat aku aneh dan lucu juga, karena sebenarnya perbedaan itu sangat-sangat indah ya. Jangankan dengan orang lain, dengan suamiku aja kita masih berbeda banget gitu kan. Dari cara jalannya, cara dia memilih sesuatu pada saat di toko atau segala macamnya tuh benar-benar kita tuh beda banget ya. Jadi berikutnya adalah persoalan tentang kalau orang Belanda itu identik dengan mereka suka apa-apa serba cepat gitu loh. Jadi jalan kaki cepat, belanja cepat gitu kan. Jadi
Buat kita yang orang Indonesia yang terbiasa kalau kita pergi ke supermarket ataupun ke toko gitu kan ya, kita kan pasti mikir dong apa yang mau kita beli, dilihat dulu cocok atau enggak gitu kan ya. Pasti butuh waktu untuk bisa membeli sesuatu kan gitu. Tapi kalau orang Belanda itu enggak guys, mereka tuh kalau mau pergi ke supermarket atau mau belanja kemanapun itu, mereka pikir dahulu apa yang mau mereka beli, mereka buat daftar, dan itu yang mereka beli. Jadi mereka langsung gercep aja gitu kalau di toko gitu kan ya. Jalan pun juga gercep. Aku sempat kadang tuh kesel banget sama suami ya, karena saking dia tuh jalannya cepet banget gitu kan. Jalan udah cepet lah, ambil ini tuh udah cepet. Jadi aku sempat kadang-kala berpikir, wow gini amat ya dengan punya suami orang Belanda gitu. Cuman ya lambat laun aku udah mulai terbiasa gitu kan dengan cara hidupnya gitu kan. Mungkin karena memang udah terbiasa dari kecil seperti itu, terbiasa papa mandiri gitu kan, serba cepat, karena memang waktu tuh bagi mereka tuh bener-bener sangat penting banget kayak gitu kan. Itu sih yang buat aku tuh lucu gitu kan ya. Kemudian yang ke-10 ada yang terakhir yang aku ambil secara general aja. Kebetulan di Belanda itu orang-orangnya sebagian besar punya hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan segala macamnya ya di sini. Dan biasanya itu di setiap hewan peliharaannya, kalau pemiliknya benar-benar ngeh nih, mereka akan kasih chip di entah itu di telinga, entah itu di leher. Karena yang aku lihat beberapa belakangan ini, seperti tidak hanya hewan peliharaan aja ya, tapi juga semacam hewan-hewan budere gitu yang untuk farm, untuk memang untuk diolah seperti sapi ataupun mungkin ayam ataupun mungkin domba. Itu mereka biasanya ada tanda-tanda di sini. Itu yang artinya kita kasih chip buat hewan tersebut supaya kita bisa kontrol. Kalau seumpama kalau misalnya mereka hilang di mana gitu, kita bisa tahu dengan pakai chip itu gitu kan. Yang di sini itu nggak seperti di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, aku sering banget lihat orang-orang kalau pas di luar ketemu kucing lah yang lucu, yang cantik gitu, kemudian nggak ada sapa-sapa yang punya, mereka langsung ambil aja gitu kan. Nah itu nggak boleh banget di Belanda, karena di Belanda itu kita nggak pernah tahu yang namanya kucing itu ataupun hewan peliharaan itu apakah punya chip di badan mereka atau tidak. Karena kalau sampai kita ketahuan mengambil hewan yang bukan milik kita, itu kita bakalan yang namanya kena denda atau kita biasa sebut di sini dengan bute gitu. Jadi mesti hati-hati kalau di sini, kalau kita lihat ada hewan peliharaan di luar, misalnya kucing yang kita pikir itu kucing liar, oh kita bisa ambil. No 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 no, kalau di Belanda nggak ada seperti itu. Jadi jarang banget yang namanya mengambil hewan liar gitu. Di sini tuh jarang banget gitu loh guys. Aku lihat ada orang berani untuk ambil yang bukan milik mereka gitu, karena benar-benar setelah itu dampaknya mereka akan kena bute, kena denda dari pemerintah, ataupun mungkin mereka bisa dilaporkan ke polisi gitu kan. Jadi mesti hati-hati. Oke, sekian dulu dari sharing aku hari ini, dari 10 culture shock yang aku bisa sharing ke kalian. Walaupun aku masih beberapa bulan di sini, tapi aku udah bisa merasakan yang namanya culture shock berada di negara orang lain ya guys. Karena bener-bener aku merasa berbeda banget, 180 derajat berbeda dengan yang di Indonesia. Tapi sebagai imigran di sini, imigran baru, aku berusaha untuk berpikir bahwa aku sudah tinggal di Indonesia lagi, dan sudah selayaknya aku harus mencoba deal dengan situasi yang ada. Walaupun kadang masih berat ya, dan itu menguras waktu, tenaga, pikiran aku untuk belajar segala sesuatunya dari awal, dari nol. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, pasti aku bisa untuk melewatinya.
Jadi aku bisa seperti orang-orang lain yang udah sukses hidup di Belanda lebih dari sekian puluh tahun mungkin. Jadi aku mungkin bisa mencontoh dari mereka. Mereka jadi inspirasi buat aku. Dan aku juga harus bisa berpikir dan berperilaku layaknya orang-orang Belanda di sini. Begitu. Thank you for watching my video hari ini. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa like, subscribe channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Thank you. Duduy.